Oke, sobat bonsai dimanapun berada, pada video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari bahan bonsai loa ini. Nah, di mana di penanganan sebelumnya saya melakukan penahapan akarnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang untuk pertumbuhan cabang-cabang akarnya sudah sangat banyak. Inilah tekniknya kalau kita melakukan penahapan akar. Untuk atasnya tak boleh kita ganggu, daun-daunnya tidak boleh kita kurangi. Maka untuk pertumbuhan dari akarnya akan lebih cepat. Nah, penahapan akar ini saya lakukan karena di bagian sebelah akarnya kurang bagus pertumbuhannya. Nanti akan saya tunjukkan. Untuk akar di sebelahnya kurang bagus. Oke, sekarang akan saya tunjukkan di bagian sebelahnya. Nah, beginilah pertumbuhan akarnya di sebelahnya, teman-teman. Terjadi kemacetan. Ada dua akar yang pertumbuhannya kurang subur. Inilah yang saya support dengan teknik memangkas akar yang ini agar konsentrasi pertumbuhannya ke akar yang lain, karena sebelumnya akar yang ini kondisinya sangat dominan sehingga akar-akar yang lain kurang bagus perkembangannya. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan ini saya juga akan memangkas akar di sebelahnya. Nah, dulunya saya menentukan tampak depan dari bahan bonsai loa ini dari sini. Namun karena akarnya ada masalah, jadi saya belum bisa melanjutkan untuk gerak dasarnya. Saya masih fokus di pembentukan akar. Saya masih fokus untuk memprogram akarnya. Kalau nantinya akar yang di sini bagus pertumbuhannya, kemungkinan tampak depannya saya akan tentukan tetap dari sini. Oke, sekarang kita lihat di bagian sebelahnya. Nah, inilah perakaran dari bagian sebelahnya, teman-teman. Beginilah kondisinya. Di sini ada akar yang sangat dominan. Inilah yang akan saya pangkas sekarang untuk memberi kesempatan akar di sebelahnya untuk berkembang. Dulunya ini sudah pernah ditahap tapi agak jauh. Sekarang akan saya tahap dulu di sini. Karena kalau kita langsung press pendek, kita belum tahu pembesaran batangnya sampai sejauh mana. Nanti kalau menunggu perkembangan akarnya itu agar merata pertumbuhannya, kita belum tahu seberapa pembesaran batangnya. Kalau langsung kita tahap di sini, siapa tahu nanti pembesarannya sampai segini, maka untuk bongol akarnya ini terlalu pendek kesannya. Oke, sekarang kita tahap dulu di sini. Nah, saya akan tahap di sini dulu, teman-teman.
Nah, setelah akar yang ini saya pangkas, semoga pertumbuhan akar yang di sana lebih cepat untuk mensupport pertumbuhan akar di bagian kiri itu, agar pertumbuhannya merata pembesarannya. Oke, sekarang kita timbun lagi. Tapi untuk bagian atasnya tidak akan saya timbun, karena saya berharap tumbuh cabang akar di sini dan di sini. Atasnya tidak akan saya timbun untuk mengurangi kemungkinan pertumbuhan akar di bagian atasnya. Saya akan tutup dengan bekas genteng seperti ini. Karena jujur saja di sini banyak ternak, teman-teman. Makanya kebanyakan video saya kasih musik. Kalau kita ngomong secara langsung biasanya berisik. Karena di sini banyak sekali ada ternak. Di samping juga pemukiman padat penduduk. Warganya juga banyak punya ternak. Oke, sekarang kita cek di bagian sana lagi. Nah, ini adalah bagian yang tadi, teman-teman. Setelah akar yang di sana dipangkas, semoga akar yang ini cepat pembesarannya. Kita tutup lagi dengan genteng. Akar-akar yang begini kita buang, yang ada di bagian atas. Nanti kalau pembesaran dari akar-akar serabut ini sudah cukup, barulah kita seleksi. Nah, sekali lagi inilah rencana tampak depan yang saya rencanakan. Andai saja akar yang ini juga dominan seperti ini, maka untuk karakter dari bongolnya sangat bagus. Oke, untuk memaksimalkan pertumbuhan yang ini, untuk yang ini akan saya mohon maaf. Untuk yang ini akan saya tahap juga. Saya akan pangkas dulu di sini agar konsentrasi pertumbuhannya ke sini. Mudah-mudahan mau, teman-teman. Karena untuk penanganan loa ini memang sejak saya tanam akarnya kurang bagus. Karena dulunya akar-akar yang bagus saya tanam di pot. Nah, sebenarnya ini sudah bercabang, teman-teman, tapi masih agak kejauhan. Di sini sudah ada cabang akar. Nah, tapi arahnya kurang bagus. Kita arahkan sedikit agar pertumbuhannya nanti ke depannya lebih natural. Kalau tadi terlalu patah kesannya. Nah, setelah dua akar yang dominan ini saya pangkas, mudah-mudahan untuk pertumbuhan akar yang di sini lebih pesat perkembangannya, agar ke depannya saya lebih cepat bisa membentuk gerak dasar dari batang utamanya.
Untuk lingkar batang teman-teman bisa lihat, kalau 2 jengkal seperti ini mungkin sudah tidak cukup. Nah teman-teman bisa lihat, ini 2 jengkal belum cukup. Kemungkinan untuk lingkar batangnya ini sudah mencapai 50 cm. Sebenarnya ini sudah termasuk kebablasan teman-teman, karena masih fokus untuk memprogram perakarannya. Kenapa saya bilang kebablasan? Karena kebanyakan sekarang ukuran bonsai itu kebanyakan di small. Oke, sekarang kita tutup lagi agar tidak diganggu oleh ternak. Nah, kalau saja akarnya bagus di situ, itulah yang saya rencanakan untuk terusan batang utamanya, agar pergerakannya lebih lentur. Karena sampai saat ini saya belum melakukan pengamatan untuk pengarahan batangnya. Saya masih menggunakan teknik cutting. Oke, sekarang kita cek perkembangan bahan yang lain. Nah, di sini ada bahan yang lebih kecil teman-teman. Untuk yang ini perakarannya sudah saya program di pot. Setelah perakarannya bagus, barulah saya menggroundnya. Tapi untuk lingkar batangnya ini jauh lebih kecil dengan yang tadi. Sedangkan yang ini adalah bahan yang saya ground bersamaan dengan bahan yang pertama. Ini untuk lingkar batangnya sudah hampir 50 sentian juga teman-teman. Karena saya juga masih fokus di pemrograman akarnya. Di sini dulu saya lakukan pecah akar, tapi sayangnya kemakan rayap. Nah teman-teman bisa lihat, ini kemakan rayap. Karena ini kondisinya di kebun, saya juga kekurangan dana untuk membeli sejenis insek untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Saya biarkan saja, nanti kalau bagus barulah saya angkat ke pot. Untuk yang ini juga tidak saya kawat, saya menggunakan teknik cutting juga. Di sini saya pangkas agar ada pergerakan. Nanti ke depannya mungkin tunas yang ini akan saya pakai. Karena kalau yang ini kita pakai, walaupun kita kawat, titik tunasnya terlalu longgar. Nanti ke depannya kita susah mencari perpecahan anak cabang. Oke, demikian dulu perkembangan dari bahan bonsai loa ini dan bahan bonsai yang lain. Video ini saya buat hanya untuk mengupdate perkembangannya. Oke, sampai jumpa di penanganan selanjutnya. Salam satu hobi dari Bali.